Hai teman-teman, selamat datang di Namia Kiana YouTube channel. Hari ini kita akan belajar mengenal bumbu dapur atau bumbu masak. Buat teman-teman yang baru belajar masak, tonton videonya sampai habis ya. Yang pertama adalah bawang putih. Bawang putih adalah bahan utama untuk membuat bumbu dasar pada masakan Indonesia. Bawang putih membuat masakan menjadi lebih sedap dan lebih gurih. Usahakan untuk memilih bawang putih yang masih segar, sehingga kandungan di dalamnya masih bagus. Mengolah bawang putih bisa dilakukan dengan beberapa cara. Bisa diiris, dicincang, atau dihaluskan. Tergantung jenis masakan apa yang mau kamu masak. Yang kedua adalah bawang merah. Hampir semua olahan masakan Indonesia menggunakan bawang merah. Bawang merah menambahkan rasa lezat pada masakan. Dapat digunakan dalam keadaan segar, tumisan, acar, atau taburan sebagai bawang goreng. Karena bawang merah mampu menonjolkan rasa masakan dan memberikan rasa gurih. Bawang merah memiliki rasa yang hampir mirip dengan bawang bombay, cuman rasanya lebih ringan. Yang ketiga adalah bawang bombay. Bawang bombay seringkali ditemukan dalam beragam masakan Indonesia. Bentuknya agak bulat dan besar, lebih besar daripada bawang merah. Bawang bombay digunakan sebagai bumbu atau pelengkap dalam sajian masakan. Bisa disajikan mentah atau melalui proses pemasakan. Yang keempat adalah kunyit. Kunyit adalah salah satu tanaman rempah-rempah asli dari Asia Tenggara. Hampir semua orang Indonesia dan orang Asia umumnya pernah mengkonsumsi kunyit. Karena kunyit memiliki banyak manfaat, misalkan sebagai bumbu masakan, untuk kesehatan, kecantikan, dan jamu. Cara paling gampang buat ngebedain kunyit sama rempah-rempah yang lainnya dengan dipotek kayak gini. Karena warnanya yang kuning, jadi gampang ngebedainnya sama rempah-rempah yang lain. Nah, udah tahu kan sekarang gimana cara ngebedain kunyit dengan rempah yang lain? Gampang kan? Yang kelima ada lengkuas. Lengkuas digunakan untuk menambah aroma makanan.
Tekstur kulit lengkuas lebih kasar dan memiliki aroma yang lebih kuat daripada rempah-rempah yang lain. Dagingnya cenderung lebih keras dan berserat. Aromanya yang tajam bisa memberikan rasa segar pada masakan kita, terutama untuk olahan daging. Yang keenam adalah jahe. Jahe mempunyai bentuk seperti ruas jari. Jahe mempunyai rasa yang sedikit pedas dan memberikan efek hangat ketika dimakan. Bagian dalam jahe mempunyai serat yang agak lembut dan warnanya agak kekuningan. Wanginya khas seperti yang ada di wedang jahe, wedang ronde, ataupun permen jahe. Jahe digunakan sebagai penyedap dalam makanan dan menambah selera makan. Yang ketujuh adalah kencur. Kencur memiliki kulit yang khas kalau dibandingkan dengan rempah-rempah yang lainnya. Dagingnya sedikit mirip dengan kunyit, cuman kalau kencur dia lebih lembut. Dan warna dagingnya juga lebih putih dari kunyit. Aromanya nggak terlalu kuat, cuman dia bisa menyegarkan aroma makanan. Biar gampang ngebedainnya, kalau aku mencium aromanya. Kalau baunya mirip seblak dan beras kencur, ya berarti itu kencur. Yang kedelapan adalah temu kunci. Sekilas temu kunci bentuknya mirip dengan ginseng. Yang membedakan adalah aromanya. Temu kunci punya aroma khas yang segar. Aromanya sangat mirip seperti ketika kita menghirup aroma sayur bayam yang baru matang. Temu kunci dijadikan sebagai bumbu pelengkap sayur bayam. Bentuknya memanjang dan bagian dalam dagingnya berwarna putih kekuningan. Yang kesembilan ada ketumbar. Ketumbar memiliki bentuk yang kecil dan bulat. Salah satu rempah yang paling banyak sering digunakan untuk masakan adalah ketumbar. Ketumbar digunakan dalam beberapa masakan seperti olahan ikan dan daging. Karena aromanya sangat kuat, ketumbar dapat menghilangkan bau amis pada daging dan ikan. Yang ke-10 adalah kemiri. Sebelum diolah sebagai bumbu masakan, kemiri biasanya digoreng, disangrai, atau dibakar terlebih dahulu. Karena minyak yang keluar dapat menambah kelezatan pada masakan.
Kemiri berguna sebagai pengental alami pada masakan berkuah, seperti soto, kari, atau gulai. Dan kemiri juga bermanfaat sebagai penguat aroma makanan. Yang ke-11 ada bunga lawang. Bunga lawang memiliki ciri khas yang membuatnya mudah dikenali daripada rempah-rempah lainnya, yaitu bentuknya yang sangat cantik seperti bunga. Bunga lawang bermanfaat sebagai penyedap rasa pada masakan. Fungsinya mirip dengan kayu manis atau cengkeh, yaitu memberikan aroma harum pada masakan. Yang ke-12 adalah jinten. Beberapa orang mungkin belum mengetahui nama, bentuk, dan fungsi jinten. Bentuknya seperti bulir padi dengan warna putih dan hitam. Jinten umumnya digunakan pada masakan rawon, rendang, gulai, dan tongseng. Jinten berfungsi untuk memberikan aroma harum, rasa pedas, dan melezatkan makanan. Jinten sebaiknya disangrai dahulu agar aromanya lebih keluar. Yang ke-13 adalah daun salam. Daun salam digunakan sebagai bumbu pelengkap di beberapa jenis masakan. Dari mulai jenis masakan yang ditumis, direbus, bahkan dikukus. Daun salam juga dapat digunakan untuk menetralkan bau amis pada makanan, seperti ikan atau daging. Yang ke-14 adalah daun jeruk. Salah satu rempah daun yang paling sering digunakan dalam masakan adalah daun jeruk. Tapi tidak semua jenis daun jeruk dapat digunakan sebagai bumbu pelengkap dalam masakan. Jenis daun jeruk yang digunakan adalah daun jeruk purut. Aroma daun jeruk yang segar bisa menambah selera makan. Daun jeruk cocok digunakan untuk berbagai jenis masakan seperti tumisan, kuah, hingga semur. Yang ke-15 adalah kapulaga. Kapulaga memiliki bentuk bulat telur, berlekuk, bersegitiga, dan pipih. Kapulaga ini berwarna putih kekuningan. Dalam masakan, kapulaga berfungsi sebagai penguat rasa dan aroma. Kapulaga menghilangkan bau tak sedap atau aroma amis seperti pada daging kambing atau daging sapi. Yang ke-16 adalah kayu manis. Kayu manis berasal dari lapisan kulit kayu. Kayu manis digunakan sebagai bahan campuran dalam makanan dan minuman. Rempah aromatik ini juga digunakan dalam adonan kue karena aromanya yang manis. Yang paling utama, kayu manis dapat memberikan aroma yang khas pada makanan. Yang terakhir adalah serai.
Serai memberikan aroma yang sedap pada masakan, terutama masakan yang menggunakan banyak bumbu seperti soto, gulai, dan lain-lain. Karena makanan akan kurang terasa sedap jika tidak menggunakan serai. Sekilas bentuk serai mirip dengan daun bawang. Itu semua adalah rempah-rempah yang wajib kita ketahui. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.